Saya tuh nggak mau ya jadi orang jahat ya Nurul. Tapi kamu selalu cari masalah sama saya. Tapi Nurul nggak pernah cari masalah sama ibu. Anak kamu tiap malam nangis. Saya pusing dengar anak kamu nangis terus. Pikir kayak gitu nggak cari masalah katamu. Maaf Bu, kamu kalau tinggal di sini harus sadar diri. Hargai orang pemilik rumah Nurul. Iya maaf Bu, Yuda lagi nggak enak badan jadi rewel. Kamu itu harusnya pintar-pintar mendidik anakmu. Jangan dibiarin aja jajan sembarangan. Maaf Bu, iya maaf. Bisanya cuman iya maaf doang. Nurul! Astagfirullahaladzim, ada apa aja di dalam mimpimu? Ada bakwan, ada bakso. Iya, bakwan gak ada Bu. Ngejawab kamu. Iya maaf Bu, namanya juga ditanya. Tadi kamu lupa saya suruh apa? Suruh apa Bu? Kan lupa. Keenakan tidur sih. Maaf Bu, saya suruh kamu masak air. Cakep. Kamu kira saya lagi pantun? Maaf Bu, Nurul lupa. Barus. Ada apa Mbak? Itu loh anaknya ketabrak mobil. Innalillahi. Anak saya yang mana Mbak? Anak ayam jagonya Mbak. Ya Allah Mbak, tak pikir anak saya. Bikin kaget aja. Buru-buru ngomongnya. Di mana ayamnya? Itu masih di jalan. Iya, nanti saya ambil. Nurul. Iya Bu, ambil ayam di jalan itu, terus kubur yang jauh. Tapi Nurul mau bakar sampah Bu. Ya terus kenapa kalau kamu mau bakar sampah? Masa harus saya yang ngubur? Ya kalau mau sih monggo. Malah diem aja, ambil sana, nanti nguburnya yang jauh. Yang dalam lobangnya, biar gak bau busuk. Iya Bu, ayamnya di mana? Astagfirullah, ayamnya di jalan Nurul. Kok harus 2 kali sih saya ngomongnya? Makanya, kalau orang ngomong itu digunakan telinganya, bukan dijadikan pajangan doang. Iya Bu, maaf. Ayamnya udah dikubur? Udah Bu. Ya udah, lanjutin kerjaan kamu. Tara, nanti pulang sekolah makan bakso yuk. Bakso mana? Itu Neh, yang di Simpang 4. Oh, bakso itu. Iya, kata orang enak loh mie ayamnya. Yang mau kau makan itu bakso apa mie ayam? Mie ayam sih, soalnya aku nggak suka bakso. Stres. Ya udah, nanti pas pulang langsung mampir aja. Oke. Vin, apa iya kau sama Abi balikan? Ih anjir, kau dari mana? Dia bilang sama Rudi bilang ke aku. Hehehe, iya aku balikan sama dia. Ih, ngapalah kau mau balikan sama dia? Ya dia loh ngancem aku terus. Katanya kalau kau nggak mau balikan sama aku bakal minum air 10 galon. Apalah gaji kali dia. Ya lagian biarin aja, suruh minum 1 sumur sekalian. Iya juga ya. Tapi ya udahlah, dia mau kok kalau disuruh TF. Lumayan, uangnya buat bayar paketku. Ya kau enak Vin, Abi kau suruh TF mau. Lah cowokku pelit. Ya ganti cowokmu toh. Buat apa cowok pelit? Realistis aja deh, kita juga butuh uang jajan dan belanja. Zaman sekarang kok masih mau sama cowok pelit? Ya dia juga gak mau kuputusin. Kalau diputusin katanya bakal bilang ke Mas Tio. Ngapalah cowokmu tuh? Gila aku rasa. Emang rada-rada dia. Ya lagian kalau ngadu ke Mas Tio apa nggak digaplok dia nanti? Ya aku juga takut. Kan aku gak boleh pacaran sama Mas Tio. Putusin aja. Atau kau selingkuhin dia? Gak berani aku. Yo karepmu, salahmu kalau nggak berani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, minta daun pisangnya. Mau masak apa? Mau untuk mepes. Oh iya, ambil aja. Emang mau mepes apa? Ini loh, mau mepes ikan kali tadi beli dari Wak Sokip. Ikan kali apa nggak banyak durinya kalau dipepes? Ya banyak sih, tapi enak loh Mbak. Bumbunya apa aja itu? Gampang aja Mbak. Daun kemangi, bawang merah, bawang putih, kasih irisan cabai, dah kasih garam. Biasanya saya campurin sama nasi juga sih. Mepes ikan sama nasi langsung juga enak. Kalau aku nggak suka sih, takut banyak durinya. Iya sih banyak durinya, tapi enak. Mbak harus masak apa sekarang? Ya masak seadanya lah, tempe kecap sama kangkung. Mau beli yang lain takut nggak cukup. Kan di rumah saya mah orangnya banyak. Tio sama istrinya udah 3 sama anaknya. Tambah kami bertiga, jadi 6 semuanya. Loh, Tio bukannya ngontrak, Mbak? Ngontrak apanya? Udah lama dia di sini. Lagian mana tahan, Mbak? Pasti ujung-ujungnya pulang juga ke rumah orang tuanya. Kalau anakku nggak ada yang gitu. Malah sekarang beli rumah, nggak nyusahin orang tua. Iya, Mbak mah enak anaknya berbakti.
Kemarin aja mantuku belikan baju sama tas waktu aku ulang tahun. Padahal aku nggak minta loh. Enak ya kalau punya mantu orang kaya dan gak pelit. Ya, alhamdulillah lah. Kalau mau minta apa-apa, anak laki-lakiku tuh gak pelit. Mau minta apa aja, harga berapa aja, katanya ambil aja. Gak usah lihat harga. Kalau anakku boro-boro, malah sekarang sering lawan, apalagi mantuku. Kalau gitu udah tak sayang, Bu. Lah ini udah males, makannya rakus. Pelit lagi kalau punya apa-apa. Kok bisa gitu ya? Harusnya kan gak boleh gitu ke mertua. Mertua kita kan orang tua kita juga. Ya mau gimana lagi? Emang udah kayak gitu orangnya. Mama. Kemana orang ini? Mama. Udahlah dipanggil suaminya tuh. Iya tak Pak? Aduh, pulang dulu ya Mbak. Mama. Kemana orang ini? Mama. Iya, Kemana aja dipanggil gak muncul? dari tempat Sirus minta daun pisang. Kenapa? Mana daun pisangnya? Oh iya, ya Bapak manggil, jadinya lupa ngambil. Lagian Bapak ngapain manggil-manggil? Baju kemeja bapak yang warna coklat mana? Ya ampun Pak, cari baju aja harus banget Mama yang cari. Padahal tinggal buka lemari. Mbak, iya Mbak. Ini loh, tadi malah lupa ngambil daun pisangnya. Tak ambilin sekalian aku nebang pisang. Oh iya, terima kasih ya, malah ngerepotin. Alah, cuman daun pisang aja ngerepotin. Kasih kan ngobrol, jadi malah lupa ngambil. Kenapa Mas Rudi tadi? Alah, biasa. Ya udah Mbak, tak pulang dulu. Iya, terima kasih loh ya. Iya. Aduh, perut kenapa lapar ya? Kok nggak ada apa-apa? Apa nggak masak ini si Nurul? Nurul! Iya Bu, belum masak kamu? Udah Bu, loh mana makanannya? Kan tadi udah dimakan Bu, sisanya mana? Nggak ada sisanya Bu, kan udah habis. Kamu yang habisin? Nggak ah, kok gitu jawabanmu? Maaf Bu, maksudnya bukan. Enggak kok, ini lagi satu. Kenapa mukamu kayak orang habis kehilangan uang gitu? Besok aku nggak mau sekolah. Loh, nggak mau sekolah? Mau jadi apa kamu nggak sekolah? Ya aku malu, Bu. Malu apa lagi? Uang SPP belum dibayar. Kata guru juga kalau nggak dibayar nggak boleh diambil rapotnya. Ya udah, nggak usah diambil. Emang kenapa? Ya masa aku tinggal kelas, Bu? Kok bisa tinggal kelas? Ya iya kok, orang rapot aja gak diambil gimana bisa tahu naik apa enggaknya. Sekolah pun nggak mau ngasih keringanan buat orang susah. Makanya, kamu juga tuh kalau punya uang ditabung. Jangan dibelikan pakai terus. Sedikit-sedikit uang. Sekarang buat bayar SPP pun nggak ada. Nggak mau tahu besok bayar SPP, kalau nggak dibayar aku nggak usah sekolah. Bagus, nggak usah sekolah. Langsung cari kerja. Cari uang biar nggak pusing kepala ibu. Udahlah, males mau main. Iya, main aja terus sampai kenyang mainnya. Sampai kembung. Yo sih, Ngapa? ayo bikin layangan lagi. Ya nyari empring dulu kok, salahmu kemarin gak mau bawa semua. Ya susah kok, berat loh itu tuh. Kan dipotong toh. Ya kalau kuat ngapa nggak mau bawa kemarin? Loh kok iso aku? Ya udah ayo nyari lagi. Hondanya mana? Naik Hondamu ngapa? Gak kok, masa naik Hondaku terus? Bensinnya habis. Isi ngapa? Ya isian, aku gak ada duit kok. Ya udah tak ambil Hondaku dulu. Bu, kunci Honda mana? Mau kemana kamu cari kunci Honda? Mau nyari empring. Gak usah, habis bensinnya nanti. Bentar aja loh, Bu. Hondanya nanti mau dibawa mas kamu lagi. Gak usah Honda-Hondaan. Cuma kesana bentar nih, gak lama. Jalan kaki aja, gak usah bawa Honda. Jatuh kamu nanti. Pelitnya loh. Mas, udah ngantuk. Belum, ada apa? Tadi aku dengar ibu-ibu samping rumah pada ngomongin masalah daftar sekolah anak. Yuda juga usianya udah pas buat masuk TK. Gimana kalau kita daftarin Yuda masuk TK? Aku sih maunya gitu, biar Luda nggak bosan main di rumah sendirian. Tapi apa nggak langsung ke SD aja? Kalau langsung SD bukannya kelamaan, Mas. Daripada Yuda main-main doang di rumah. Ya udah, besok kita daftarin Yuda masuk TK. Terima kasih ya, Mas. Kok terima kasih sih? Iya, karena kamu udah mau peduli sama Yuda. Loh, Yuda kan anakku juga. Ini bukan sekedar peduli, tapi dia juga tanggung jawabku. Iya, Mas. Pokoknya terima kasih banyak. Ya udah tidur. Besok kita berangkat ke sekolahan buat daftarin Yuda. Iya, Mas. Nurul. Iya, Bu. Mau kemana kamu udah rapi gitu? Mau daftarin Yuda masuk TK, Bu. Masuk TK?
Iya, Bu. Maksud kamu, anak kamu mau kamu sekolahin? Iya, Bu. TK-TKan segala, buang-buang uang aja. Bagus langsung SD aja. Tio yang mau daftarin Yuda masuk TK, Bu. Buat apa masuk TK? Langsung SD aja kan gak masalah. Gak usah lah boros-boros kali kamu, Tio. Nggak boros, Bu. Ini kan untuk pendidikan. Alah, sama aja. Dulu kamu sama ketiga adikmu juga gak masuk-masuk ke TK. Gak masalah tuh. Ini bukan masalah atau nggak masalah, Bu. Biarlah Yuda masuk TK. Lagian biar dia belajar dari tahap awal kan nggak ada salahnya. Aku juga kan kerja buat anak dan istri, Bu. Kamu ini terlalu memanjakan anak dan istrimu. Sampai-sampai kamu melawan sama ibumu sendiri. Rela kamu durhaka sama ibumu ini. Kok jadi ngelawan sih, Bu? Tio nggak ada loh ngelawan ibu. Alah, bela aja terus istri kamu. Nanti kamu bakal ngerasain betapa sakitnya hati kamu saat anak kamu membangkang seperti kamu. Astagfirullah, Bu. Ibu kok doanya gitu? Siapa yang doain kamu? Ibu cuman berucap. Ya ucapan itu sama seperti doa, Bu. Males ibu ngomong sama kamu. Bawaannya ngajak ribut terus. Pagi-pagi kok selalu ribut sama anak. Ya gimana nggak ribut? Tio itu semenjak nikah sama Nurul udah nggak pernah lagi mau dengerin apa yang ibu katakan. Yo namanya juga udah besar, nggak usah diributin terus. Bikinin aku kopi, mau berangkat kerja. Bapak lagi, kopi-kopi terus. Bikin sendirilah pak, ibu lagi males. Dikongkon bikin kopi suami kok males. Apa nggak perlu kerja aku ini? Bapak sama anak selalu aja cari masalah. Gak ada yang ngertiin perasaan ibu. Makin lama ibu kayak gak dianggap, kayak orang asing di rumah ini. Cuman disuruh bikin kopi kok malah nangis. Kamu mau masak apa? Belum tahu mas, biasanya kan ibu yang nyiapin menunya. Ya udah kita makan nasi uduk aja. Aku lagi pengen soalnya. Tapi kan nanti sampai rumah aku masak mas. Gak usahlah beli, mendingan bikin sendiri aja. Gak apa-apa, sesekali kita makan di luar. Nanti sekalian beliin buat ibu biar sore aja masaknya. Aku juga nanti mau langsung berangkat kerja. Ya udah mas, aku ikut kata kamu aja. Ini Nurul sama Tio lama banget cuman daftarin anak sekolah. Pasti si Nurul ngajak Tio mampir-mampir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama banget kamu pulangnya. Apa nggak kerja kamu? Kerja, Bu. Tadi Tio mampir dulu buat makan nasi uduk. Sudah kuduga. Ini Tio juga ada bungkusin buat ibu. Nggak usah nyogok ibu kamu Tio. Ya udah, Bu. Tio pergi kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, ranca mana baju Angvin? Yoi, minta beliin Nabi. Enak ya, padahal hubungan kalian toksik loh. Kok bisa gitu ya? Yang begitu biar seru. Meskipun begitu dia mau kalau disuruh TF aku. Ih, bagus loh bajunya. Bagus kan? Padahal ini murah loh. Berapa mau beli? 35. Tapi aku bilang sama Abi 70. Onde, murah bana. Tapi nampak mahal. Ya kan? Gak sia-sia aku scroll seharian. Email kemana ya? Gak nampak di sekolah, gak nampak di lesan juga. Aneh toh, kan dia pulang kampung kemarin ngelayat neneknya. Iya deng, lupa aku. Kalau ada nggak diajak main, giliran nggak ada nyariin. Namanya basa-basi. Nggak jelas. Beli es tebu yuk, haus aku. Panas-panas gini minum es tebu, nanti batuk. Enggak ah. Alah, bilang aja, mu nggak ada uang kan? Tak beliin nih, cuma 5.000 aja. Ayo, Yuk lah. Kok ada orang sejahat itu? Kadang orang tuh nggak mikir bakal kena azab. Ini juga nasi, udah habis aja. Film belum juga habis, makanan udah habis duluan. Ya ampun, Nurul! 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 Wow, enak ya dingin kena angin kipas. Nurul! Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Sejak kapan ibu di situ? Aduh, pasti bakal kena marah sampai hari Sabtu ini. Sejuk ya? Hahu. Gagu kamu. Listrik udah bunyi sejak pagi. Malah enak-enakan nyalahin kipas. Bukannya hemat, malah boros-borosan terus. Saya aja yang udah setua ini nggak ada tuh kipas-kipasan. Pintar-pintarlah berhemat, Nurul. Maaf bu, enak ya tidur dari tadi. Dari matahari di atas kepala sampai mau tenggelam. Bukannya dilihat dapur. Emang kenapa bu? Berantakan. Piring belum dicuci, rumah belum disapu, baju belum diangkatin, halaman belum disapu, nasi belum dimasak, air belum direbus. Masih tanya kenapa? Ngomong gini nanti dipikir orang saya nyiksa kamu. Dibilang mertua cerewet, tapi kalau saya nggak ngomong, kok iya kamu sama sekali nggak peduli, nggak ngerti, nggak ada empati, nggak punya inisiatif dan kesadaran diri. Iya maaf bu, Nurul kerjain.
Tara, bikinkan bapak kopi dulu. Malam-malam ngopi, tiada hari tanpa kopi. Udah bikinin aja. Pak, beliin baju ngapa? Baju? Nggak kau lihat bapak aja bajunya nggak pernah ganti. Kau minta baju pula. Is bapak nih, yaudah minta uang aja. Minta sama ibumu. Minta apa? Uang pas-pasan. 35 aja, Pak. Uang bapak kan di ibumu. Iya, di ibu. Tapi uang 500.000 untuk 1 bulan. Banyak itu cukup. Iya, cukup. Cukup untuk ngutang sana-sini. Ibumu ini mata duitan. Mata duitan dari mana? Uang 500.000 cukup buat apa? Bapak aja ngasih separuh-separuh. Kan Tio juga ngasih uang, apa pula harus bapak kasih semua. Ya gitu, makanya jadi banyak hutang. Walah, cuma minta uang pun kelahi dulu, Klen. Makanya jangan uang terus. Baru kali ini minta, Derry tuh yang sering. Apa sih mbak tiba-tiba ke aku? Emang iya kan, tiada hari tanpa minta duit kau. Aku ajar mbak karena aku bungsu. Banyak kali jawabanmu. Kalian pula yang kelahi. Mau kemana, Pak? Mau ke pos, pusing aku di rumah. Sedikit-sedikit ke pos, tiada hari tanpa pos. Pusing pakai koyo, Pak, bukan ke pos ronda. Setidaknya di pos ada kopi. Mending minum jamu, Pak. Udah murah, sehat, dan bikin badan kuat. Gak main di badan bapak. Ambilkan jaket bapak dulu. Kayak punya jaket aja. Iya ding, ya udahlah turu aja. Tio, besok kamu gajian kan? Iya, kenapa Bu? Ya nggak ada. Kamu tolong tutupin dulu hutang di warung. Kalau nggak dibayar malah numpuk nanti. Iya Bu, tapi Tio bayar separuh dulu ya Bu. Kok separuh? Gaji kamu kan 1 juta. Masa nggak bisa nutupin dulu? Kalau sekarang Tio belum bisa ngelunasin utang dulu Bu. Tio masih perlu untuk beli kebutuhan sekolah Yuda. Kebutuhan apa lagi? Kan anak kamu nggak ada beli LKS atau buku-buku yang lain. Kebutuhan-kebutuhan apa lagi? Yang mana lagi? Yuda kan belum punya seragam Bu. Tio harus beli seragam buat Yuda. Belum juga sepatu. Kasihan Yuda udah beberapa hari ini sekolah masih pakai sandal. Itulah, ibu kan sudah bilang, nggak usah masuk TK, langsung aja SD. Kalau gini kan buang-buang uang aja. Habis itu bajunya nggak ada yang pakai kalau dia udah tamat. Coba kamu pikir kalau dia langsung SD. Kan dia masih bisa pakai baju bekas Derry. Jadi nggak perlu buang uang kayak gini. Tio nggak mau ya Bu ribut sama ibu terus. Siapa juga yang mau ribut sama kamu? Lagian Tio, dia kan bukan anak kamu. Ngapain sih kamu harus capek-capek buang uang buat biayain dia? Suruh mintalah sama bapak kandungnya. Jangan cuma bikin aja bisanya. Tapi biayain anak nggak bisa. Astagfirullahalazim Ibu. Yuda juga anakku Bu. Aku menikahi ibunya. Jadi itu sudah jadi kewajiban aku pula mengurus dan bertanggung jawab atas anaknya. Alah, sok banget capek ibu kalau ngomong sama kamu. Ngelawan terus. Waduh, daun salamnya nggak ada ternyata. Derry, Kenapa bu? minta daun salam dulu sana. Di mana? Tempat Wa Oto. Nanti minta uang ya. Uang buat apa lagi? Uang-uang terus. Buat beli kertas layangan. Layangan terus, nggak usah. Layangan itu nggak bikin kenyang. Minta uang buat beli kuota nggak dikasih. Katanya main HP terus. Minta uang beli kertas layangan juga nggak dikasih. Ya kalau mau minta sama bapakmu. Ibu nggak ada uang. Ibu aja dijatah uang bulanannya. Ini kamu, malah mau minta buat beli yang enggak-enggak. 5.000 aja loh bu. Udah nggak usah banyak bicara, Der. Sana minta daun salam. Ih, ibu nih pelit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ata, minta daun salam. Minta beli, zaman sekarang kok minta. Daun salam doang, Wak. Daun salam doang juga dijual, Der. Kamu kalau ke pasar juga kan pakai uang kalau mau dapat daun salam. Cuman 5 lembar, Wak, nggak banyak. Kan pohon salamnya besar, Wak. Ada apa, Derry? Minta daun salam, Wak. Ya metik aja di pohonnya. Ambil aja tuh di belakang. Kata Wak laki-laki bayar dulu. Alah, kayak nggak tahu Wak aja. Guyon dia. Ya udah, Wak, makasih ya, tak ambil. Iya, Bu, Ibu, ibu pergi. kemana? Nggak tahu, tadi dijemput sama Bu Patmi. Gimana sih, Bu? Udah diambilin daun salamnya malah pergi. Loh, daun salam kan banyak di dalam kulkas, Der. Masa iya, Mbak? Iya, kan ibu yang minta waktu itu. Sampai 1 kresek. Gimana sih, Bu? Malah nyuruh ngambil lagi. Terus ini gimana, Mbak? Ya taruh aja di dapur, mungkin ibu lupa. Udah lama nggak lewat kebun ini, sawitnya udah tinggi-tinggi aja. Iya Bu, rasanya nggak kerasa ya Bu, tahu-tahu udah tinggi-tinggi aja. Ya yang lihat nggak kerasa, tapi yang ngerjain sama yang punya kebun pasti ngerasa. Di sini aja Bu, nggak panas tempatnya. Iya Bu, gelar tikar dulu. Pak, bapak-bapak.
Ya, Ini loh makanannya, makan dulu. ayo makan dulu Pak Apau, nasinya udah datang. Oh iya pak. Tio, Tio, Iya pak. makan dulu nasinya datang. Iya pak. Ayo dimakan. Buahnya banyak, Pak Apau. Ya alhamdulillah bu. Tapi ya kalau musim kemarau gini hasilnya turun. Gak sebanyak kalau musim hujan. Iya ya, Pak. Ini siapa yang kutip berondolannya, Pak? Ada orang yang carinya bu, tapi datangnya besok. Karena harga brondol sama harga sawit beda. Jadi dimuatnya juga beda. Oh, kalau nggak ada saya juga mau, Pak. Mau apa ini aja Bapak cuman serep. Ya, siapa tahu toh, Pak. Namanya juga tanya. Ya kan, Pak Apau? Iya bu. Saya juga sebenarnya pengen ikut berondol, Bu. Tapi udah ada yang kutipnya. Ah, kalau Bu Patmi, ngapain berondol? Kan udah ada warung. Ya biar ada aktivitas lain aja, Bu. Tambah lagi nasinya, Tio. Iya ini masih banyak. Gila kali cuaca ini panasnya. Ngalahin padang pasir kurasa. Kayak udah pernah ke padang pasir aja. Belum sih. Besok les nggak? Ya les dong. Aku kan pengen jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Tahu aja. Aku males sekali les sekarang. Ah, les cuman hari Sabtu doang males. Ya kalau sekolahnya samping rumah mah aku gas aja. Ini udah jauh banget. Mana harus melewati lembah dengan kondisi jalan yang merontokkan organ tubuhku. Innalillahi. Ya mau gimana lagi? Masa mau naik pesawat? Bosan aku. Kantin yuk. Aku dibawain bontot tadi sama Mbak Nurul. Ih, nggak janjian kalau mau bawa bontot. Ini aja dibawain sama Mbak Nurul. Enak ya kalau punya kakak ipar baik dan pengertian. Ya alhamdulillah. Ya udah, jadi kamu nggak ke kantin nih. Enggak lah, kan udah ada makanan aku. Ya udah, aku ke kantin dulu. Titip beli minuman. Oke. Ya ampun, dari mana aja kamu Tara? Cari mangga. Buat apa? Buat ngerujak. Ini pasti ajaran kamu kan Nurul? Udah saya bilangin jangan ngerujak siang-siang. Nyari penyakit aja. Orang pengen kok yang ngajak Tara bukan Mbak Nurul. Diam gak usah ngejawab. Nih, lihat nih. Kamu lihat sekarang anak perempuan saya juga ikut membangkang ke saya. Ngelawan saya. Kamu itu harusnya berpikir. Mana yang benar, mana yang salah. Jangan kamu lakuin. Karena kayak gini, sekarang anak perempuan saya ngelawan karena kamu. Anak sulung saya melawan karena kamu. Orang miskin itu, apa pikirannya miskin juga ya? Apa perlu saya bersihkan, saya cuci pakai air? Iya. Astagfirullahaladzim bu, nggak boleh gitu ke mantu. Anak kecil gak usah ikut campur sama urusan orang tua. Mamaku juga punya mantu, tapi nggak kayak ibu. Tahu apa anak kecil? Tahu semuanya. Kalau nggak menghargai ibu bapakmu, udah tak. Tak apa, ibu mukul orang bisa kena pidana loh bu. Ibu itu harusnya sadar diri. Ibu juga punya anak perempuan yang kelak akan berumah tangga juga. Bagaimana perasaannya ibu kalau anak perempuan ibu digituin sama mertuanya? Anak kecil gak usah sosokan nyeramain orang tua. Ayo Mbak Nurul. Ayo Mbak Nurul. Ibumu gini terus ke mbakmu. Kok kau diem aja? Ya gimana? Masa aku lawan, mana berani aku? Ya kalau ada kesalahan di depan mata ya lawan aja. Kenapa emangnya? Kok ada model keluarga kayak gini? Ada apa ini? Mas, gak ada apa-apa mas. Tara, aku pulang dulu. Jadi gak mood aku ngerujaknya. Ada apa ini? Kamu kenapa? Gak apa-apa mas. Bu Patmi, Bu Patmi. Bu Rus, ada apa Bu Rus? Mau beli apa? Saya nggak mau beli. Anak kamu tuh si Vina. Ajarin, jangan kurang ajar kalau ngomong sama orang tua. Emang Vina ngomong apa Bu? Ya tanya aja sama anaknya. Bentar saya panggil Bu. Vina, sini dulu. Kenapa bu? Ada ibunya Tara pula. Pasti ngadu. Kamu ngomong apa ke ibunya Tara? Ayo minta maaf. Tuh kan bener, udah tua, tukang ngadu. Malah bengong. Minta maaf. Ngapain minta maaf? Vina ngomong sesuai fakta. Minta maaf malah ngelawan. Ih, kenapa sih bu? Minta maaf, bukan kenapa. Ngapain? Orang aku gak salah kok. Ngelawan aja kalau diomongin. Saya mewakili anak saya, Bu. Saya minta maaf ya atas kelakuan dan ucapan dia. Maklum dia masih anak-anak, masih labil dan gampang ceplas-ceplos. Nanti saya kasih tahu lagi anaknya. Untung kita tetangga, Bu. Ya udah saya maafin. Lagian saya heran, anak zaman sekarang itu udah berani melawan orang tua. Gak peduli ya siapa orang itu, dilawan aja. Iya, Bu. Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Ya udah, Bu, saya pulang dulu. Iya, Bu.
Ngomong apa kamu sama ibunya Tara? Ngomong apa? Iya ngomong apa? Ibu tanya sama kamu. Ya suruh siapa dia jadi mertua jahat nyerocos kayak petasan. Mulutmu dijaga, minta dipukul. Bukannya diam aja, biarin aja mau ngapain orang itu. Biarin aja, nggak usah ikut campur. Kayak nggak tahu burus aja. Ya Mbak Nurul kasihan Bu. Kalau kasihan biayain hidupnya. Tampung dia, nggak usah ikut campur sama masalah orang. Kamu itu fokus aja sekolah. Anak SMA udah berani ngelawan orang tua. Mau jadi apa kamu? Ya namanya di depan mata Bu. Masa nggak dibela? Aku aja yang denger panas kupingku. Biar, ibu bilang biar. Gak usah ikut campur. Lagian kamu ngapain siang-siang udah di sana? Ngerujak. Ngerujak bisa, disuruh jaga warung gak bisa. Bukannya bantuin ibu jualan, malah cari masalah sama orang. Iya maaf. Jangan sampai ibu dengar kamu ngelakuin hal gitu lagi. Atau ibu nikahin aja kamu biar gak perlu sekolah. Apalah. Wak. Gak ada, gak nerima orang gak berduit. Apalah Wak ini? Mau apa? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Ya ginilah contoh orang gak berduit, gak jelas. Mau minta kelapa loh Wak. Astagfirullah. Wak nih buruk banget pikirannya. Minta, beli. Zaman sekarang gak ada yang minta-minta. Hidup kok maunya gratisan terus. Ya Allah Wak, sama tetangga ini. Sama tetangga juga harus pakai duit. Duit itu penting. Ya udah ngutang deh Wak, besok dibayar. Ada apa Tara? Minta kelapa Wak. Kelapanya punya orang itu, udah dipesan. Ya, dihutang nggak bisa Wak. Gak ada uang, gak ada barang. Semua diuangin Wak. Duit penting, kebutuhan harus ada duit toh. Apalah Wak nih? Ya udah Wak Yani. Iya, bilang ibu ya. Kelapanya udah dipesan orang, cuman belum diambil. Iya Wak. Woi, Woi, dari mana? rumah Wak Oto. Ngapain? Minta kelapa. Minta. Hebat banget. Pasti nggak dapet. Iya, Mbak Nurul diapain sama Mas Tio kemarin? nggak ada. Mbak Nurul nggak cerita ke Mas Tio? Kayaknya enggak sih, udah biasa kayak gitu. Udah biasa ketemu. Parah emang. Apa nggak kasihan kau lihat Mbak Nurul? Ya kasihan sih, tapi gimana lagi? Aku pulang dulu lah, nanti dicariin ibu malah kena marah kalau lama-lama. Oke, ntar malam main yuk. Nanti tak kabarin. Oke. Aduh, ini gigi kenapa lagi? Sakit lagi. Sakit lagi. Nurul. Kamu di sini aja biar aku yang kesana. Iya, Mas. Ada apa, Bu? Gigi ibu sakit banget. Nggak apa-apa, besok juga sembuh. Aduh, nggak bisa. Gigi ini sakit banget. Ya terus harus gimana, Bu? Ya ke dokter lah. Ibu bilang Tio nggak boleh boros. Kalau ke rumah sakit itu kan boros, Bu. Ya terus kamu mau lihat ibu kamu mati karena sakit gigi? Aduh. Tio belikan obat di apotek aja ya. Kok di apotik sih? Gigi ibu kan perlu diperiksa. Bukannya ibu bilang obat dari dokter juga nggak manjur. Tapi sakit. Ini udah menyiksa ibu banget. Nggak apa-apa Bu, kali-kali. Aduh ya Gusti, ampunin aku. Makannya Bu, gula dikurangin, banyakin makan sayur. Ayo.